Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari metode penyetaraan reaksi redoks yang kedua, yakni metode perubahan bilangan oksidasi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan metode penyetaraan reaksi redoks pada suasana asam. Nah, tidak lupa saya tampilkan kembali patokan bilangan oksidasi. Ingat-ingat ya. Perlu diingat juga, pada metode ini, yang pertama, tidak semua atom terlibat dalam reaksi atau mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang kedua, biasanya atom yang tidak terlibat dalam reaksi adalah atom H, O, golongan 1A, dan golongan 2A. Berikut merupakan contoh soal yang berkaitan dengan penyetaraan reaksi redoks, metode perubahan bilangan oksidasi pada suasana asam, di mana contoh soal dan pembahasan ini ada pada modul di Google Classroom. Setarakan reaksi redoks berikut pada suasana asam. MnO4- ditambah H2C2O4 menghasilkan Mn2+ ditambah CO2. Langkah yang pertama, tandai bilangan oksidasi masing-masing unsur. Nah, di sini pada MnO4- ya, yang akan ditentukan biloksnya adalah Mn, karena atom O patokannya adalah -2. Jadi sekarang kita tandai dulu atom O -2, karena ada 4 dikalikan 4. Jadi -2 dikali 4 sama dengan -8. Total bilangan oksidasi pada MnO4- adalah -1. Nah, di sini ada muatan min. Kemudian, jadi Mn berapa? Berapa dikurangi 8 sama dengan -1. Hasilnya plus 7. Plus 7 dikurangi 8 sama dengan -1. Jadi sudah sesuai, bilangan oksidasi Mn adalah plus 7. Sekarang pada H2C2O4 yang akan ditentukan bilangan oksidasinya adalah atom C, karena atom O dan atom H ada pada patokan, di mana atom O adalah -2, karena ada 4 atom O maka harus dikalikan 4. -2 dikalikan 4 sama dengan -8. Total bilangan oksidasi pada H2C2O4 adalah 0. Kenapa 0? Karena ini merupakan senyawa netral, tidak ada muatan di atas. Kemudian atom H, patokan dasarnya adalah +1. Karena ada 2 atom H, maka harus dikalikan 2. 1 dikali 2 sama dengan +2. Nah, atom H dan O ada pada patokan. Sekarang kita tentukan bilangan oksidasi atom C. Di sini ada 2 atom C, jadi 2 dikalikan berapa? Kemudian dikurangi 8 ditambah 2 hasilnya 0. Jadi harus dikalikan plus 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2, 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi untuk satu atom C bilangan oksidasinya plus 3.
Selanjutnya, Mn2+. Berapa bilangan oksidasi Mn? Jadi, sesuai dengan muatannya, yaitu plus 2. Kemudian, pada CO2, yang ada di patokan adalah atom O. Berapa bilangan oksidasinya? Adalah min 2. Karena ada 2 atom O, maka harus dikalikan 2. Min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Total bilangan oksidasi pada senyawa CO2 adalah 0 karena tidak ada muatan. Jadi, bilangan oksidasi atom C berapa dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi, plus 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Sudah cocok. Jadi, bilangan oksidasi atom C adalah plus 4. Langkah kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan memberikan koefisien yang sesuai. Jadi, tadi sudah ditentukan bilangan oksidasi Mn dari plus 7, yang di sini di kanan panah plus 2. Jadi, Mn mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi, atom Mn harus disetarakan. Kita lihat, Mn di kiri panah ada 1, di kanan panah ada 1 juga. Jadi, sudah setara. Selanjutnya, atom yang mengalami perubahan adalah atom C, dari plus 3 ke plus 4. Kita lihat, atom C di kiri panah ada 2, sedangkan yang di kanan panah ada 1. Jadi, harus disetarakan. Bagaimana caranya? Supaya sama, kita kalikan koefisiennya pada CO2. Supaya sama dengan kiri, maka harus dikalikan 2. Ya. Nah, karena dikalikan 2, maka bilangan oksidasi atom C yang awalnya plus 4 dikalikan 2. Jadi, 4 dikali 2 plus 8. Nah, karena yang di kanan dikalikan 2, maka yang di kiri, yang tadinya plus 3, harus dikalikan 2 juga, supaya sama. Jadi, 3 dikali 2 plus 6. Langkah ketiga, tentukan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator dan jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor. Kita lihat, atom Mn bilangan oksidasinya berubah dari plus 7 ke plus 2. Ini berarti bilangan oksidasinya mengalami penurunan. Turun berapa? Dari 7 ke 2 berarti turun 5. Nah, sekarang kita lihat pada atom C, bilangan oksidasinya berubah dari plus 6 ke plus 8. Berarti mengalami kenaikan. Naik berapa? Dari 6 ke 8, naik 2. Langkah keempat, samakan jumlah perubahan bilangan oksidasi tersebut dengan memberi koefisien yang sesuai. Tadi MnO4- menjadi Mn2+, turun 5, yang artinya di sini turun 5 elektron, sedangkan pada H2C2O4 menjadi CO2, naik 2 elektron. Nah, sekarang kita setarakan elektronnya dengan mencari KPK antara 5 dan 2, yaitu 10. Supaya 10, maka kita kalikan 5 dengan 2. Kita kalikan dengan 2. Sedangkan yang 2 dikalikan 5 supaya 10, atau kita kalikan silang. Nah, di sini supaya nanti menghasilkan perbandingan
yang paling sederhana, maka harus dicari KPK-nya. Nah, karena tadi yang ini 5 dikalikan 2, maka kita naikkan menjadi koefisien MnO4 min dan Mn2 plus. Kita taruh 2 di koefisien Mn4 min dan juga di Mn2 plus. Nah, yang tadi dikalikan 5, maka angka 5 itu kita naikkan pada koefisien H2C24 dan CO2. 5. Kemudian pada CO2 sudah ada koefisien 2, maka dikalikan 5. 2 kali 5, 10. Sekarang kita turunkan. 2 MnO4 min. Nah, di sini jadi 2 MnO4 min ditambah 5 H2C24 menjadi 2 Mn2 plus ditambah tadi 2 kali 5, 10 CO2. Langkah kelima, samakan muatan dengan menambahkan ion H+. Nah, sekarang kita lihat muatan di kiri panah dengan muatan yang ada di kanan panah. Pada MnO4 min, kita hitung muatannya 2 dikalikan min 1 sama dengan min 2. Sedangkan pada H2C24 di sini adalah senyawa netral, ditandai dengan tidak ada muatan di atas, maka muatannya adalah 0. Kemudian pada Mn2 plus ada koefisien di depan yaitu 2, maka dikalikan 2 dikali 2 sama dengan plus 4. Sedangkan pada CO2 ini adalah senyawa netral, tidak ada muatan, maka muatannya adalah 0. Sekarang kita hitung muatan di kiri panah, yakni ada min 2 dan 0. Min 2 ditambah 0, yakni min 2. Kemudian di kanan panah, plus 4 ditambah 0, tetap plus 4. Nah, untuk menyamakan muatan, maka ditambahkan ion H+, yang muatannya di sini plus 1. Jadi ada berapa H+, supaya muatan di kiri dan di kanan panah sama. Di kiri min 2 ditambah berapa supaya hasilnya 4. Jadi harus ditambah 6. Min 2 ditambah 6 hasilnya plus 4. Jadi sudah sama ya. Muatan di kiri panah dan di kanan panah adalah sama-sama plus 4. Jadi supaya plus 4 harus menambahkan H plusnya sebanyak 6. Langkah ke-6, setarakan atom H dengan menambahkan H2O. Nah, sekarang kita lihat pada kiri panah terdapat atom H pada H2C24 sejumlah 5 dikalikan 2. Hasilnya ada 10 atom H. Kemudian pada 6H+ terdapat 6 atom H. Jadi totalnya 10 ditambah 6 ada 16 atom H. Sedangkan di kanan panah tidak terdapat atom H, maka disamakan dengan menambahkan H2O. Nah, supaya atom H-nya jumlahnya ada 16, maka kita tambahkan ada 8 H2O. Jadi atom H di kanan panah jumlahnya 8 dikali 2 sama dengan 16. Jadi atom H di kiri panah sudah sama dengan atom H di kanan panah dengan cara menambahkan 8 H2O.
sekarang kita cek apakah jumlah atom di kiri panah dan di kanan panah sudah sama. Kita lihat pada atom Mn, di kiri panah ada 2, di kanan panah juga 2, jadi sudah setara atom Mn-nya. Kemudian atom O pada MnO4, di sini ada 2 kali 4, 8. Kemudian pada H2C24 ada 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi totalnya atom O di kiri panah ada 28. Kemudian kita lihat di kanan panah, atom O pada CO2 10 dikali 2 sama dengan 20. Kemudian atom O pada H2O ada 8 kali 1 sama dengan 8. Jadi totalnya 20 tambah 8 yakni 28. Jadi atom O di kiri panah dan di kanan panah sudah sama. Kemudian atom H di kiri panah pada H2C24 ada 5 kali 2 ada berapa? 10. Kemudian pada H+ di sini ada 6 ditambah 6. Jadi total atom H di kiri panah jumlahnya 16. Kemudian di kanan panah ada 8 kali 2. Totalnya 16. Jadi atom H di kiri panah dan di kanan panah sudah sama. Kemudian atom C pada H2C24 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Sedangkan di kanan panah atom C-nya ada pada CO2. Ada berapa? Ada 10. Jadi atom C di kiri panah dan di kanan panah sudah setara. Jadi atom-atom yang ada di kiri panah sudah sama dengan yang ada di kanan panah. Yang kedua, kita cek jumlah muatan di kiri dan di kanan panah harus sama. Kita lihat pada MnO4- muatannya 2 dikalikan -1, jadi hasilnya -2. Pada H2C24 tidak ada muatan atau senyawa netral, muatannya 0. Kemudian pada H+, di sini ada 6 dikalikan +1, hasilnya +6. Jadi muatan di kiri panah -2 ditambah 0 ditambah 6, hasilnya +4. Nah, sekarang kita lihat di kanan panah. Di sini pada Mn2+ dikalikan 2, 2 kali 2 +4. Pada CO2 di sini senyawa netral, tidak ada muatannya, jadi muatannya 0. Sedangkan pada H2O juga 0 karena merupakan senyawa netral, tidak ada muatannya. Sekarang kita hitung muatan di kanan panah. +4 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya +4. Jadi jumlah muatan di kiri panah sudah sama dengan di kanan panah. Nah, hasilnya reaksi ini sudah setara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.